Hai, balik lagi di Me and You versus the World. Hari ini lagi-lagi live-nya 2 kali ya. Dan kalau tadi siang kita udah jalan-jalan ke shopping destination di Melbourne, Australia. Sekarang ada teman aku yang tinggal di Tennessee, USA yang akan ngajak kita jalan-jalan juga nih. Katanya sih akan jalan-jalan ke pedesaan. Barusan aku telepon, sorry lagi di taksi. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama situasi di sana, sekarang ini di sana tuh sekitar sekarang kan jam 9 ya. Di sana mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an lah. Jadi mudah-mudahan cuacanya lagi cerah, kita bisa jalan-jalan. Halo, ada Julian Didin. Halo, juga Gita. Ya Allah Gita, aku langsung pindah nih, suara udah habis. Sehari 3 kali live. Ada Igu juga, Igu. Sekarang ini ada Mbak Kun dari Tennessee yang akan gabung sama kita. Ada juga Yusti ya. Oke, Mbak Kun ini udah jawab WhatsApp aku. Tadi sinyalnya agak-agak jelek karena katanya lagi di taksi ya. Terus kita akan tanya-tanya karena ini cukup menarik. Mbak Kun ini dulunya waktu di Indonesia, setahu aku itu beliau kerja di sebuah label. Jadi labelnya pun label internasional, jadi promotion internasional dulu waktu di Indonesia. Jadi dia banyak bekerja sama, banyak ketemu sama artis-artis luar negeri ternama. Katanya sih Britney Spears ini salah satu artisnya. Penasaran kan? Apakah di sana sekarang dia juga bekerja di bidang yang sama? Yuk kita cari-cari tahu, tanya-tanya kehidupan Mbak Kun sekarang di Amerika itu seperti apa. Mbak Kun, yuk silakan masuk. Coba aku send request deh, coba ya, bisa nggak ya Mbak Kun? Sebentar ya teman-teman ya, karena memang kita kan beda ini ya, beda negara, jadi memang kadang-kadang jaringannya agak-agak susah ya. Tapi mudah-mudahan sama Mbak Kun ini kita bisa lancar. Udah mulai Mbak, ini aku sambil WhatsApp juga. Buat teman-teman yang baru bergabung silakan loh. Say hi dulu boleh. Udah mulai Mbak. Oke. Kita masih nunggu Mbak Kun untuk gabung sama kita. Dan Mbak Kun ini kotanya itu di Elizabethton ya. Oke. Nah, setahu aku kalau asal dari Tennessee itu band-band atau musisi dari Tennessee itu ada Paramore, tapi dia beda kota sama Mbak Kun. Kalau Paramore itu dari Franklin. Nah, karena aku memang orangnya suka musik ya, membedah musik. Kebetulan nih bakal live sama Mbak Kun juga yang orang musik gitu kan. Jadi kayaknya senang banget. Jadi aku itu biasanya kalau kenal satu musik, suka sama musiknya, aku akan bedah itu bandnya. Asalnya dari mana, kakaknya siapa, bapaknya siapa, RT-nya siapa, dari kota asal tuh aku pasti bedah. Oke, ini Mbak Kun kayaknya masih belum bisa bergabung live. Coba aku telepon dulu. Hai Ceiro, halo En, apa kabar Hen? Halo juga Ibu Heni, halo Amoy. Ini aku yakin sinyalnya agak-agak jelek, soalnya tadi pas aku terhubung sama WhatsApp-nya, Mbak Kun udah bisa gabung loh. Ini teman-teman udah nungguin. Oke, Mbak Kun masuk ke live aku, terus nanti send request ya. Kayaknya aku harus matiin WhatsApp-nya dulu deh. Mbak Kun baru bisa live. Ini dia. Oke, Mbak Kun udah wave. Oke, silakan masuk ya. Aku tutup dulu ya WhatsApp-nya Mbak ya. Oke. Aduh, udah nggak sabar. Mbak Kun dari Tennessee, USA ya. Kita akan lihat. Nanti ngobrol-ngobrol dulu sebelum nanti Mbak Kun ajak kita jalan-jalan. Nah, kita masih nunggu Mbak Kunnya udah terhubung sama kita. Buat teman-teman yang mungkin lagi nonton kita udah mulai kereyep-kereyep. Mbak Kun. Hai. Cerah sekali di sana. Oh iya, aku harus nyetir tadi. Aku pikir aku tanya Alexa how's the weather today. Terus Alexa bilang it's gonna rain or whatever. I'm like, oke, aku nyetirnya daripada nanti aku jalan-jalan terus pulangnya aku kebasahan. Padahal sih deket banget. Tunggu bentar, aku balik kameranya ya. Oke. Mbak Kun, boleh pakai ini nggak? Apa ada earphone nggak sih biar anginnya nggak terlalu bergema? Oh, udah pakai ya? Nggak kedengeran? Yeah. Nggak kelihatan. Maaf. Mbak Kun, sebelum Mbak Kun ngeliatin suasana di sana, kita mau ngobrol-ngobrol dulu, kenalan dulu kan. Nggak kenal maka tak sayang katanya ya kan. Jadi kenalan dulu sama teman-teman yang mungkin belum kenal sama Mbak Kun. Mbak Kun, dulu itu kan waktu di Jakarta di Indonesia, Mbak Kun itu international promotion ya.
Iya. untuk Indosmart Sakti, salah satu label ternama lah ya di Indonesia. Dan waktu itu memang Mbak Kun juga pegang promotion untuk artis-artis yang wah, artis-artis dunia ya kan. Salah satunya Britney Spears ya Mbak Kun ya, bener ya? Gitu. Bener ya? Bener. Aduh, kamu dapat dari mana contekannya? Ada deh. Cerita dulu dong pekerjaan yang dulu, soalnya kan kerjaannya sekarang beda banget nih ya kan. Jadi Oh, selain beda Britney banget. Spears, pernah jadi promotion siapa lagi selain Britney Spears? Britney Spears, Craig David, Backstreet Aha. Boys, NSYNC, Wow. siapa lagi ya? Siapa lagi? Lupa, men, udah 14 tahun yang lalu. Itu 14 tahun yang lalu ya, jadi kerja di Indosmart Sakti waktu itu ya. Berarti dari Iya. sana tuh pindah ke Tennessee sekarang tuh udah berapa lama Mbak? Tahun Eh, berapa? tahun 2005, February 2005. 7. Berarti udah 15 tahun ya. Nggak lama Mm-mm. setelah Mbak di Indosmart Sakti itu, 1 tahun kemudian pindah ke sana. Mm-mm. Nah, kan tadi kita udah kasih clue nih, kerjaannya kan beda banget sama yang sekarang, ya kan? Jadi awalnya Ya, tuh bisa pindah ke sana tuh gimana ceritanya, Mbak? menikah lah ya, menikah. Terus aku Ah, pikir, aku memang sudah sama bos waktu itu sempat dibilang, ngapain mm-mm, kamu pun pindah gitu kan, nanti karirnya, aduh aku udah nggak mikirin karir lah, aku kerja apa. mm. Jadi tukang cuci piring pun aku nggak peduli, aku bilang gitu kan. Demi Terus, cinta ya, Mbak. ya benar, demi cinta. Hmm. Terus Mm-mm. sampai di sini akhirnya kerjaan pertamaku dulu itu adalah sales associate, namanya fashion consultant kalau di sini bilangnya. Fashion Ih, keren consultant, banget. wow. Ya, Di mana namanya tuh, fashion Mbak? consultant itu ada kayak mall gitu, kayak Metro department store gitu lah ya kalau di Aha, Jakarta. aha. Mhm. Itu namanya Dillard's. Oke, Aku seneng banget. dan waktu itu pas pertama kali pindah tuh langsung ke sini, langsung ke Elizabethtown. Enggak, waktu itu ke Asheville in North Carolina. Kayak kalau dari Oh, sini 3 jaman. 3 jam, oke. Beda state ya. Aha, oke. Nah, barulah sekarang ini ke Tennessee. Terus sekarang Mm-mm. katanya jadi berkarir sebagai student leader sama apa Mbak di kafe, aku lupa deh. Jadi jadi aku kalau aku kerja cuma hari Senin sampai Aha, Jumat. aha, Kalau aha. jam 8 sampai kalau regular hour sih jam 8 Mhm, sampai jam 2 itu aku kerja mhm, di kafetaria. Di sini kan ada mhm, kafetaria tuh. Jadi itu mhm. bukan under school, jadi di school system tapi nggak di school yang aku Oh, tempatin gitu. iya, Jadi iya, masih iya. kayak government job gitu, masih state job. Mhm, Terus aku tukang masak, kasir gitu. aha. Kalau pagi, nah kalau sore aku kerja bantuin PR. Jadi di sekolah tuh ada namanya after school program. Jadi dipanggilnya student leader Oh, mhm. gitu. Beda Jadi sama teacher berarti ya? beda. Cuma emang hampir sama. Soalnya kita harus punya lesson plan. Jadi Oh, aku harus bikin lesson plan. Jadi Monday to aha. Friday, misalnya Mhm, hari habis bantuin PR, habis bantuin mhm, PR mereka, aku mhm, kebetulan suka sama kindergarten. Jadi aku pegangnya mhm. kindergarten. Oke. Aku diliatin orang nggak ya kayak orang bego gitu di sini enggak. Terus Cari di tempat aman, jalanan, Mbak. Cari tempat aman. di jalanan. Apa aku harus masuk mobil dulu kali ya? Boleh, boleh, boleh. Tapi bentar lagi Eh, kan kita mau jalan-jalan juga. Nggak apa-apa sambil jalan aja, Mbak Kun. iya deh. Nanti Terus soalnya setelah selesai kita ngobrol, kita langsung kameranya kita liatin view-nya di sana kayak gimana. Oke, terus orang kalau aku kampung lihat, sih, orang nggak kampung. apa-apa. Oh, sekampung-kampungnya juga Amerika, Mbak. Oke, Mbak Kun, dari menangani artis-artis internasional kayak Britney Spears, NSYNC, Craig David gitu ya, terus pindah ke fashion consultant, itu aja udah beda ya di sebuah department store di Amerika. Sekarang jadi student leader gitu kan, itu kan beda banget dunianya. Iya, Gimana aku itu? seneng sih. Basicnya aku seneng sama anak-anak. Dulu tuh pengen jadi guru, cuma nggak Mm-mm. kesampaian. Terus Mm-mm. jadi pas aku dapet jadi student leader ini juga aku suka karena bikin lesson plan itu bikin aku exciting. Oh nanti aku Ah. mau karena aku pegangnya kindergarten kan. Mm-mm, mm-mm, Terus jadi aku yang nanti ini nih kindergarten aku bikin
kayak prakarya, misalnya kalau misalnya mau Thanksgiving kita bikin topi gitu kan, terus kalau nggak kita bikin handcraft yang bikin turkey dari handprintnya itu. Jadi senang. Terus aku bilang dulu kenapa aku punya anak kecil, aku bikin sih kayak gitu-gitu sama anak-anakku, tapi jadi kayaknya tuh apa ya, teaching something for them, like mereka nggak bisa taliin sepatu, terus aku ajarin taliin mereka sepatu gitu ya, terus mereka tuh masih inget gitu. Sekarang anak student yang aku ajarin dari TK itu sekarang sudah kelas 4 SD. Jadi pertama kali itu jadi murid pertama yang aku punya itu kelas 4 SD. Terus menyenangkan, senang. So we can say berarti sekarang ini your dreams come true ya, maksudnya dengan dunia yang sekarang ini, entah itu kehidupan rumah tangga, anak-anak, keluarga, masalah pekerjaan juga, ini sekarang udah benar-benar yang dimimpiin sama Mbak Kun nggak sih? Iya sih, alhamdulillah. Basically aku seneng ngobrol sama orang, seneng apa sih, connection ya kan. Jadi apapun aku seneng. Oke. Menikmati apapun yang dikasih, apapun yang lagi dijalanin gitu ya Mbak Kun ya. Oke. Mbak Kun, tapi setahu aku juga, aku dapat bocoran dari informan aku nih, Mbak Kun ini kan sekarang udah pindah ke warganegaraan ya. Jadi warga negara warga negara Amerika. Tadi tuh aku sempat sebenarnya aku mungkin bisa aja googling, tapi rasanya lebih afdol kalau aku pengen nanya langsung sama Mbak Kun. Emangnya kenapa sih Mbak Kun memilih untuk pindah warga negara? Memangnya hak apa yang akan kita lepaskan dari Indonesia ketika kita akan menjadi warga negara, dan hak apa yang kita dapatkan dari Amerika yang tidak bisa kita dapatkan sebagai warga negara Indonesia? Kalau kayak aku kerja sekarang di state job, kalau aku bukan warga negara aku nggak bisa. Jadi dulu soalnya pertama kali aku datang pindah ke Elizabethton, aku nge-apply job, aku nggak baca-baca, pokoknya aku apply aja, ternyata itu state job. Jadi aku tuh udah ikut tes, udah segala macem, udah lulus, tesnya tuh udah lulus. Jadi waktu itu mau jadi clerk di courthouse gitu deh kalau nggak salah. Jadi mau office job lah ya pokoknya. Terus udah gitu aku lulus, and ternyata aku dapet surat, ternyata kamu cuma pemegang green card, jadi harus citizen of United States yang bisa kerja di state job itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ini mau tinggal cukup lama, berkarir di sana, itu lebih baik memang untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan ya kita harus jadi warga negara sana gitu ya Mbak ya. Iya, cuma kalau kerjaan sih sebenarnya di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Kalau misalnya Indonesia kan harus foto 4x6, ya kan, harus ya ijazah dilampirkan gitu kan. Kalau di sini, apalagi kalau cuma mau apply McDonald, cuma isi formnya aja, terus asal ada social security number, which is kayak KTP gitu kan, terus drive license yang kayak KTP sih, cuma harus ada social security number, which is itu kalau misalnya buat bayar sosial, sama Medicare, sama tax, sama semuanya, jadi harus itu. Jadi tinggal apply aja, isi form, terus kalau misalnya personality-nya memang bagus ya langsung di hire gitu. Oke. Laut banget nggak sih? Kenapa Mbak? Sorry. Aku kayaknya laut banget, jadi takut. Laut banget. Oke, Mbak, ini kayaknya nggak afdol kalau kita nggak jalan-jalan. Mbak kan tinggal di Elizabethton, ya kan? Terus di Tennessee, itu salah satu negara bagian di USA. Nah, sekarang ini kalau di suasana di Elizabethton itu lebih ke pedesaan ya, Mbak Kun ya? Di pedesaan, tunggu ya. Jadi ini tuh kan pedesaannya kayak gini, kagak ada sawah, guys. Ini tapi ini di downtownnya sih, jadi nggak ada. Biasanya sih ada cornfield gitu-gitu. Cuma ini kan kayak masih di downtown, jadi lebih ke kotanya sedikit, tapi nggak kota-kota banget gitu. Jadi yang kota tua lah ya. Terus jadi itu ada namanya Flores, itu namanya apa sih, bisa aku baca nggak? Betty. Aku nggak bisa pakai kacamata. Mana sih jadi Mbak? ada Flores, jadi ini ada toko bunga gitu yang lumayan paling populer di Elizabethton. Biasanya kalau lokal toko gini hari Minggu mereka tutup. Oh gitu, hari Minggu mereka tutup ya? Iya, jadi kan karena mereka masih yang Kristen banget ya. Jadi gerejanya hari Minggu ke gereja. Dan gereja di sini, dan gereja di sini itu deket-deket banget.
Itu gereja kan? Oh, Yang itu benar. gede itu gereja, ini toko Iya. nih, ini toko bunganya. Oh, oke. Terus ini ada kayak J Corner itu kayak lokal Heeh. burger sama hot Mhm. dog gitu deh ya. Ya, ini Nah itu emang gereja lagi. sehari-hari biasa. Oh ya, oh iya ya. Tadi gereja ini gereja Jadi deket lagi. banget kan? Iya. Nah nanti kita jalan Heeh, ke situ heeh. deket sedikit lagi. Nanti ada gereja juga. Boleh. Heeh. Eh, Oke. Mbak, ini Chelsea. kan Oke. kelihatannya agak-agak sepi ya. Itu memang sehari-harinya emang kayak gini sepi atau karena efek COVID jadi sepi begini atau gimana? Enggak, emang kalau hari Minggu memang ya sepi gini. Apa sih semuanya Karena mereka ini di hari dalam Minggu. gereja gitu. Hari Heeh. Minggu terus memang nggak gitu rame juga, sepi. Mm-mm. Memang berapa Jadi sih? pas COVID atau enggak memang situasinya seperti inilah di sana gitu ya. Ini udah banyak ada mobil lalu lalang, jadi ramai waktu COVID ya mati, nggak ada apa-apa. Iya iya sekarang udah mendingan lah ya. Iya, ini kan banyak mobil keluar, berarti mereka udah ke gereja lagi, udah aktif. Kemarin itu kan gerejanya Oh, sempet yang kayak online gitu loh gerejanya. oh Jadi gitu ya. mereka pakai Zoom, iya mereka beberapa mereka pakai Zoom teman-temanku itu kan. Mm-mm, Jadi mm-mm. dengerin atau dengerin misanya gitu juga pakai Mm-mm. Zoom. Pakai Zoom. Oke. Ih, kece ya jalanannya di sana. Suhunya berapa, Mbak? Maksud termasuk kota yang panas atau yang memang Oh di sini tuh eh untung, jadi kalau salju pun nggak salju banget. mm, Terus kalau panas kayak 36, 39. Nah ini gereja lagi tuh kan. mana tuh? Oh, itu. Tuh Oh, iya di iya sebelah iya situ iya. tuh yang ada. Oh, iya. Jadi Itu 100 pokoknya meter, 100 meter tuh ini ya, gereja ya. benar benar. Aku tuh waktu dulu Mm-mm. kesini ya kita selalu di ini dari tahun 17 trail. Dulu 69, di sini ada 1769. train ya. Jadi Mm-mm. ada dari 1769 itu dari Tennessee ke Kentucky ke North Carolina. Nah, rel Hmm, keretanya dulu itu di sini tapi udah dirubah buat jadi jalan. oke. Jadi kita bisa jalan-jalan pakai trail ini Haha, aha. dari sini ke Johnson City. Ada kota Hmm, tempat aku ya. kerja. Biasanya anginnya cukup kenceng ya, Mbak Kun ya. Kedengeran banget ya anginnya. Kedengeran banget sih. Heeh. Tapi nggak apa-apa. Ini keren loh. Ini kayak apa ya? Sekilas tuh ngelihatnya kayak film-film cowboy kalau aku. Kayak Iya karena ini kota-kota memang di film country banget. cowboy kan? Iya kan film Kobai zaman dulu kan. Iya Ah, gitulah. ah. Oh Besok iya iya iya. kotanya ya. Nah, di sana ada perpustakaan di sebelah sana. Tuh Jadi ya. Di sana tuh sekarang berarti jam setengah 11 ya Mbak ya? ya jam 11. Sebentar aku minum dulu Mbak. Iya ntar keselak. Abis live 2 kali berturut-turut. Masa kayak kamu ya. Oke, nah ini downtown parkingnya. Terus tuh lihat tuh mobilnya meskipun di deso ya, mobilnya juga kece-kece loh di sana. Ada Hummer, siapa yang mau Hummer? Aku sih gak Hummer mobilnya. Itu Hummer di pinggir jalan aja gitu ya, di parkir ya Mbak. Oke, nah ini Oh pertokoannya iya, ya Mbak ya. ya ini pertokoannya. Jadi banyak toko-toko barang-barang antik gitu. Terus ini Oh, ada restoran namanya Southern Restaurant. Aku belum pernah sih makan di sini. itu yang khas dari Tennessee emang apa sih Mbak? Biasanya orang tuh kalau ke Tennessee tuh cari apa gitu loh? Apa ya? Yang terkenal kan country musicnya ya. Iya. Mereka lagi pada makan. Oh iya. Oh di Apa sana ya? memang nggak diwajibkan pakai masker Ah, juga ya setelah sekarang? kayaknya enggak deh, enggak ada yang pakai masker. Hmm, Apa namanya? Tuh kan. Jadi oke. ini kotanya kecil banget, jadi Ah, datanya ah, ah, nggak ah. heboh kayak downtown big Iya, city. iya. Jadi enak sih buat jalan-jalan. Aku suka kalau sore-sore aku jalan-jalan aja. Aha, Sepi aha. kan soalnya. Oke. Ini sambil Bakun jalan-jalan kita sapa dulu nih teman-teman yang udah gabung nih ya. Ada udah Mhm. banyak nih Mbak. Ada sebentar, aku Masa? harus dari atas. Ada Ayu Petreni, ini dari Hungary yang besok juga akan ngobrol sama aku. Terus ada Dodi Aryo, Lita Shanlai, ada Nakakoku, Teh Reni Mardiani, punya Dado, Hai Cocon, Federico, Ipo, terus Safi Safitri, Sofian, Dinda, Mas Eki Cahaya juga selamat bergabung. Kalau Safira menarik nih Mbak, katanya salam kenal. Soalnya kalau di NZ cukup mengantongi permanent residency aja udah bisa kerja di government office.
Ini pengalamannya si Oh, Agita enak pernah ya. kerja di New Ayo Zealand. kita pindah ke New Zealand. Aduh, aku juga nanti bakal Aku ngobrol pengen nih sama. banget ke New Zealand. Iya, New Zealand tuh Siapa tadi indah namanya, banget Sari ya. ya? Gita Safira. Jadi namanya di sini Oh, Safira, tapi Safira. sebenarnya aslinya namanya Gita. Terus juga Oke, ada Safira. Arif, ada Tanzarting bersikukuh. Hai Alfa, Teh Farah juga, Radit. Terus kata Teh Farah katanya yang khas dari Tennessee dodol. Di sini itu Southern Barbecue, barbecue itu yang paling ini. Oh, barbeque-nya terkenal. Iya, aku istirahat dulu ya. Oh, boleh, boleh. Aduh, maaf ya Mbak, jadi ngerjain. Nggak apa, emang umur nggak bisa bohong. Oke. Ini lucu sih tempat duduknya sih. Iya ya, ini lucu loh. Itu Instagramable banget loh buat foto-foto di situ. Ini di Iya ya. wall luarnya gitu ya Mbak ya? Ini kafe atau apa? Di ini jadi kayak memang buat downtown. Di sini sih ada, di sini ada namanya Oh. Frozen Sweet Yogurt. Mbak udah duduk aja dulu, jangan jalan dulu, capek, kesian. Di sekitar situ pun masih bagus pemandangannya. Nggak apa-apa, kita lanjut ngobrol lagi. Nah ini toko apa namanya, toko furniture ya, tapi udah tua banget gitulah. Bagus sih ujungnya itu jadi antik. Keren sih bangunannya. Oke, jadi teman-teman yang baru bergabung ya, sekali lagi Mbak Kun ini udah 15 tahun tinggal di Amerika, sempat berpindah kota tapi sekarang di Elizabethton, Tennessee, USA. Dan dulunya aku cerita lagi, takutnya mungkin ada yang belum baru masuk sekarang ya. Itu Mbak Kun ini dulunya adalah international promotion di sebuah label Indosmart Sakti, dan beliau ini pegang artis Britney Spears, Craig David, NSYNC dan lain-lain. Terus pindah ke Amerika pertama kali jadi fashion consultant, terus sekarang ini jadi student leader. Jadi beda sama teacher, kalau student leader itu ngajarnya after school hours gitu ya Mbak, betul ya? Benar. Terus kata Farah Hakim, kapan nih kita popotoan di Tennessee? Yuk! Yuk, pintu rumahku terbuka untuk kalian semua. Kalau mau ke ini, mau kita travel, Tennessee termasuk yang ramah traveler gak? I think so. Iyalah semuanya. Pasti mereka tuh yang kayak howdy gitu. Cuma memang kalau pakai hijab agak gitu. Parah. Kasihan Farah. Kan, enggak sih, nggak apa-apa, tapi nggak ditimbukin juga. Paling cuma dapat agak gini aja ya. Gitu ya. Oke. Oh, karena mungkin ya itu tadi ya Mbak ya, kayaknya kekristenannya sangat kuat ya dengan adanya banyak gereja tadi gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau travel, kan mau ketemu Mbak Kun, kangen-kangenan di sana ya Mbak. Iya, makanya yang orang Islam ya kalau di Indonesia kan, jadi gini, aku kan majority kan di Indonesia kan, Muslim kan mayoritas. Terus saat kita datang ke sini, aku jadi minoritas gitu. Untungnya semenjak walaupun aku jadi mayoritas di Indonesia, aku tuh nggak sengak gitu kan. Banyak kan yang orang sengak gitu ya kan. Jadi di sini aku juga santai-santai aja, udah biasa juga. Terus kalau misalnya lingkungan kerja pun dari dulu kebanyakan memang aku minority lah ya, selalu gitu. Oh, tapi nggak masalah ya Mbak Kun, maksudnya Mbak Kun beradaptasi misalnya selaku minority di sana? Oh enggak, malah dulu waktu aku pernah kerja di McDonald juga kan. Nah waktu aku kerja di McDonald itu dari aku kru sampai aku jadi department manager. Terakhir sih ditawarin untuk jadi assistant store manager, tapi aku nggak ambil gitu kan. Malah aku bilang kalau aku dikirim ke Hamburger University aku bilang gitu kan. Oh iya, tapi kamu harus jadi store manager, kamu mau? Kita siap gitu kan. Tapi aku nggak mau jadi store manager, aku bilang Kak, aku nggak mau, soalnya kan harus masuk hari Minggu, sementara prioritiku itu anak-anak gitu kan. Oke. Jadi ya, jadi terus kalau misalnya, nah di McDonald itu setiap orang selalu bilang, ayo Marcy kita ke gereja. Di sini kan aku dipanggilnya Marcy, kita ke gereja Kak. Aku nggak punya mobil, alasannya kan dulu sekali itu kan aku nggak punya mobil. Iya, aku nggak punya mobil gitu kan. Oh nanti kita jemput, kita sediakan, anak-anak juga kita sediakan van-nya gitu. Oh ya terima kasih. Terus ditawarin terus kan, akhirnya aku bilang, I'm a Muslim actually. But you are so nice. Yes, karena Muslim itu nice. Aku bilang gitu. You are too nice. Yes, that's Muslim supposed to be nice. Aku bilang gitu. Oh oke, gitu. Jadi mereka yang lebih respect sih kadang-kadang.
Iya, maksudnya mereka juga Itu jadinya respect meskipun tahu Mbak Kun ternyata seorang Muslim gitu ya. mereka nggak patah Aha. semangat loh. Ayo kita ke gereja, cobain aja. Oh gitu. Ayo kita ke gereja, ya. Oh tetap. Besok di gereja ada acara Halloween. Datang ya. Aku datang sih kalau buat Halloween bawa anak-anak gitu kan ya. Aha. Aha, Mereka aha, bisa aha. makan hotdog, naik hayride. Hayride itu Mhm, kayak yang duduknya di truk gitu, terus ada mhm, sambungannya, terus kita duduk di atas hay gitu. mhm, Nah, mhm, anak-anak senang. mhm. Waktu mereka masih kecil-kecil, sekarang mereka udah nggak mau gitu-gituan lagi. Udah nggak mau lagi. Seru. Anak-anak umur berapa sekarang Mbak Kun? Yang pertama Garrett 14 tahun, 14 tahun. Mhm, Asmara mhm. 10 tahun. Namanya tetap Indonesia ya? Suami tapi Garrett, orang sana kan? ah, Oh ah, yang ah, ah. pertama Geret, yang kedua Asmara. Nah Asmara Mm-mm. berarti Indonesia, yang dia harus seimbang ya. Yang Geret Amerika. Tadinya sih namanya mau Michelle Asmara Perry gitu kan, soalnya kan Heeh. Garrett Saputra Perry gitu kan. Terus Mhm, mhm, si neneknya sama mhm, ayahnya anak-anak itu selalu bilang mhm. apa enggak jangan Asmara aja bagus kan, memang artinya Mhm. aku lihat cinta gitu kan. Ya, Ternyata ya. aku Google lagi Asmara itu, oh dia yang Google sendiri. Mami, ternyata Asmara itu di bahasa Arab itu ternyata itu beautiful butterfly, Mami. Oh ya, aku bilang, oh Oh, malah bagus dong. heeh, heeh. Aku juga Gitu. baru tahu nih, dapat ilmu baru jadinya seputar nama. Oke, terus anak-anak tapi udah pernah diajak ke pulang kampung, Mbak Kun, ke Indonesia. Udah kemarin, Hmm. jadi Asmara sih udah 2 kali. Asmara pergi waktu Mm-mm. tahun 2013, terus Mm-mm. Gareth. Garrett pergi kemarin Mhm. Oke. 2019. Terus gimana mereka kesannya begitu datang ke Indonesia? Mereka senang sih karena mereka kan suka, karena kita kan di Ah, desa kan ah, nggak ada ah. mall gede yang ada time Iya. zone gitu kan. Nah, Garrett itu suka banget racing car di sini. Oh, di sini mah apa apa kalau bahasa Indonesianya lebay ininya apa racing gamenya gitu kan. Eh, Sementara eh. waktu di time zone di mall yang baru di Bekasi itu apa namanya, Mm-mm. Sumarekon Mall. Summarecon Mall. Heeh. Time zone di atas itu kan mesinnya yang baru-baru, terus yang Mm-mm. dia suka banget racing karena dia suka Aha. sama apapun yang itu transportation lah Oh, gitu. ah, Jadi dia suka oke. banget. Jadi dia cuma Saat pengen main di time zone. Kasihan deh. tuh anak-anak tuh kalau misalnya ditanya, menurut kamu lebih betah tinggal di Amerika apa di Indonesia? Kalau ditanya gimana jawaban Mbak Kun? Setengah-setengah katanya gitu. Soalnya mereka nggak mau ninggalin si nenek sama tantenya kali ya yang di sini gitu. Jadi aku bilang aku Oh, besok ke Indonesia sendirian aja. Kamu tuh jahat katanya. Kamu itu egois. Masa kita nggak diajak katanya. Habis kalian mahal aku bilang gitu. Kalian cuma mau makannya eh, pizza, burger gitu kan. bapaknya banget lah ya. Iya, terus bapaknya sih sebenarnya suka. Bapaknya tuh bisa makan rendang, makan Oh opor gitu. gitu. Iya, kalau Asmara dia makan bisa sih dia suka opor gitu. Kalau Garrett sebenarnya kan anakku tuh alergi sama peanut and tree nuts. Mhm, Coconut itu mhm. kan tree nut. Iya, Jadi iya. kadang mereka kalau makan itu jadi kayak gatal-gatal gitu sekitar Hmm. mulut sama ininya. Mhm, mhm, mhm. Jadi Oke. mereka suka sih kayak ayam goreng biasa dan ininya. Cuma aku bilang Oh, kalau belum bisa makan nasi dan pauknya di Indonesia aha. nggak boleh, kamu tinggal di sini aja, aku pulang sendiri. Jahat, aku dibilang penjahat, sudahlah aku. Aduh, seru banget ya. Oke, ini kita baca lagi komentar ya teman-teman. Kalau kata Gita, Mbak, rumahku deket Summarecon Bekasi. Oh, tetanggaan jangan-jangan nih. Ya ampun, dulu itu kecil banget. Ayo kamu kita ngobrol di GM. Oke, terus kalau kata Teh Farah, budgetnya murah karena ngendong di Mbak Kun. Mbak Kun ngerti bahasa Sunda nggak sih? Mbak Kun Jawa Dikit kan? aku. Dikit. Iya, aku Oh, bisa. pinter lagi, aku bisa. Oh, gitu. Aku kalau ke Bogor tiba-tiba aku langsung pakai logat Sunda. Oh, Tapi gitu. kumaha amang, iya. Terus nanti kalau aku naik mikrolet dulu banget waktu di Indonesia, kalau aku naik mikrolet, terus mikrolet Iya. itu supirnya Batak gitu ya, gini. Heeh. Terus aku langsung ganti logatnya ke Batak gitu. Terus Jadi sampai bisa pernah di-style. dibayarin, iya, si connect mikroletnya, gak usah Eda, aku udah gak usah bayar, gak apa-apa lah Eda, kita saudara katanya. Saudara kita rupanya, tak tahu aku kalau kita saudara. Aku bilang, gratis Bo. Nah, karena abang-abang itu orang Batak. Wah, padahal aku Jadi Jawir. segala macam logat bisa Mbak Kun ya. Secara udah ketemu banyak orang ya Mbak Kun. Oke,
Terus juga ada Nini Sani, hai, selamat bergabung. Ada juga Wet, ini juga dari Sukabumi. Tuh, dari Sukabumi banyak ya. Ada Mbak Winnie Afrianti. Wah, Mbak Winnie ini langganan dimsumnya aku. Oh Ada ya? Adista juga, Mbakku, nanti kalau pulang ke Jakarta, kabar-kabarin, nanti aku kirimin dimsum lalala. Oh ya, Mbakku, dimsum lala. Sure. Oke, terus tadi aku mau nanya apa ya? Jadi gara-gara dimsum lalala jadi lupa. Tapi Mbak Kun tapi di rumah sering masak masakan Indonesia. Banget. Aku tuh soalnya lidahnya nggak bisa bohong, orang Jawa lidahnya susah. Jadi Agak gitu ini ya. Jadi Kemarin baru sekali bikin mie makan goreng. Oh, oke. Kalau Mie favorit goreng. masakan Indonesia buat keluarga apa, Mbak Kun? Yang semua orang rumah tuh suka gitu. Ayam goreng lengkuas ya. Ayam ya itu emang benar-benar sih. Itu masakan Indonesia yang paling selain Ayam rendang ya, goreng rendang lengkuas kan semuanya katanya suka ya. rendang kan katanya paling terkenal juga di dunia ya, masakan dari Indonesia. Nah, terus Mbak Kun, Iya. kalau di Tennessee itu biasanya di beberapa kota di Amerika, di state di Amerika itu kan kadang ada aja kita ketemu orang Indonesia biasanya. Kalau di Tennessee pernah nggak? Bentar. Kalau di Tennessee pernah nggak ketemu orang Indonesia? Banyak nggak sih orang Indonesia yang di sana? Banyak, nggak banyak banget sih. Cuma aku tahu beberapa. Jadi kalau ke Knoxville itu kotanya lebih besar daripada kita. Jadi mallnya lebih besar, semua lebih besar gitu kan. Kalau di Knoxville itu ada beberapa, ada yang orang Bali. Aku baru tahu juga tahun kemarin itu ya. Tapi kalau selama aku di sini, aku cuma punya Punya apa? maybe cuma punya 6 atau 8 orang. Oh, Maybe 10 maksimum kalau di Tri-Cities ya. Jadi kayak di Baltimore, maybe 45 minutes there and 45 minutes here. Kalau yang deket rumah sini paling ada 2 orang. Satu lagi di Johnson City ada 2 orang. Di Elwyn 1 orang. Jadi ya segitu. Ada. Terus kenalannya lucu, ada yang dari Chinese store gitu. Terus ini ada nomor telepon orang Indonesia, kamu telepon aja gitu. Ada community-nya nggak sih? Kalau teman aku kemarin yang di mana New Hampshire itu kan dia ada khusus komunitas dan kebetulan juga banyak gitu warga Indonesianya. Kalau Mbak Kun di situ ada komunitasnya nggak orang-orang Indonesia? Yang di Knoxville itu ada paling. Kalau yang di Knoxville itu mungkin ada sekitar 50-an sekalian langsung dari yang ada pengajian orang Indonesia juga gitu. Ya, jadi ada pengajian orang Indonesia tapi kayak dari mereka itu dari Kentucky, dari Nashville, jadi agak beda kota yang jauh-jauh gitu juga. Iya. Tapi kalau community yang deket-deket sini sih nggak ada. Nggak ada ya. Asik banget Mbak, seneng banget denger ceritanya kata Angeline. Terus juga seru denger ceritanya Lita Chandler. Terima kasih. Kayaknya kita harus sering-sering deh bikin live kayak gini. Atau nanti udah habis ceritanya nanti, nggak ada lagi. Gantian nanti kalau Mbak Kun kangen sama Jakarta, ntar aku lihat ini Jakarta Mbak sekarang kayak gini nih gitu. Oh gitu ya, iya boleh tuh. Ya kan? Atau misalnya Mbak kangen sama Sumarekon Mall Bekasi, ntar aku anterin ke sana. Bener boleh tuh, boleh ya. Mbak Kun kan dulu sempat seperti kita flashback lagi tadi Mbak Kun kan waktu di Indonesia itu kerjanya di bidang permusikan lah ya, label musik gitu. Kebetulan aku juga orangnya senang musik nih Mbak Kun, dan setahu aku kalau grup band asal Tennessee itu si Paramore. Ya, dia di kota Franklin. Deket nggak sih Mbak Kun? Franklin itu mana ya? Soalnya Franklinnya banyak. Ada yang Franklin deket sini, ada juga yang Franklin di Nashville atau di mana. Tapi yang The Band Perry, The Band Perry waktu itu pernah ke sini. Oh ya? Oh gitu? Ya, ke Kingsport sih, 45 menit dari sini. Kan memang deket, Greenville itu deket sini. Jadi mereka asalnya dari Greenville, itu kita sekitar, kalau aku nggak salah, kalau aku salah tolong dikoreksi. Tapi Greenville itu sekitar 1 jam dari sini. The Band Perry itu, iya. Oh sama lagi nama ininya ya, di belakang aku. Katy Perry, The Band Perry, sama ya. Sama juga Katy Perry, The Band Perry. Marcy Perry. Iya. Mbak Kun tapi sekarang kalau dulu, oh iya benar. Kalau dulu kan deket sama orang-orang yang berkecimpung di dunia musik gitu. Ngerasa kangen nggak sih Mbak Kun sama hal-hal seperti sama Britney Spears, kangen nggak sih? Aku suka mau bilang sama Britney, kamu tuh, aku lagi yang bikin kamu Britney look like
Britney Lookalike Contest, Britney Singing Contest, kan dulu aku yang bikin kan, kerja sama-sama beberapa media di Indonesia gitu kan. Terus suka bilang, wah padahal dia juga kenal aku juga enggak gitu kan. Terus suka kangen, cuma aku ada ikutan namanya lesehan musik, itu dari zaman dahulu kala, kita bikin beberapa wartawan sama orang-orang label kumpul. Malah kita kemarin sering zooman, aku senang banget, gitu. jadi itu obat kangen, ngobrol sama mereka. Seru juga ya. Ya. Apa namanya Mbak? Lesehan musik. Ada Facebooknya juga sih, lesehan musik, iya. Boleh tuh, nanti aku mau dong follow, boleh kan? Meskipun aku nggak kenal sama mereka, boleh kan? Maksudnya ngeliat kegiatan-kegiatan mereka gitu. Iya boleh. Nggak ya? banyak sih kegiatannya. Biasanya sih mereka soalnya kalau misalnya kan ada banyak orang-orang dari label juga. Jadi kalau misalnya lagi mau promo apa, cuma tinggal di email ke Les Musik itu sekalian jadi kayak undangan dulu gitu. Jadi misalnya aku mau press conference, jadi aku cuma tinggal bikin satu email yang dilempar langsung jebret. Hey datang ya, ini besok misalnya press conference-nya Naif, press conference-nya Stinky, karena kadang-kadang aku bantu lokal juga waktu aku gitu. Oke, jadi yang lokal itu ada Naif, ada Stinky. Ada Naif, Stinky, siapa lagi ya? Tic Tac Toe. Aku lupa kan lagi sih, kayaknya cuma Naif sama Stinky. Oh, netral. Sorry Mas Bagus. Ada netral. Wow, jadi teman-teman nih ya, kalau kita nyebut nama Mbak Kun di dunia label, media, gak ada yang kenal. Enggak, justru kenal semua. Mbak Kun ini dihormati. Iya. Mbak Kun aja nggak kenal sama aku dulu di radio loh. Dulu juga aku music director. Harusnya ini aku kenal lah pasti. Nggak kenal. Mbak Kun itu terkenal. Ini umur, ini faktor U lah, ini dimaafkan ya. dimaafkan. Oke, nggak apa-apa. Mbak, ini ada orang radio juga nih gabung sama kita. Ada Rai Cendana dari Bahana FM. Hai Rai. Oh, Bahana FM, halo. Dulu aku sering tuh kirim kaset dan CD-CD-nya ke Bahana. Ya Allah, masih zaman kaset CD dulu ngirim materi ya. Iya, kaset dan CD selalu. Kita sekedar sharing aja, kalau dulu itu ada, bukan dulu sih, sekarang juga mungkin masih, tapi aku kan sekarang udah nggak di radio, jadi aku nggak tahu nih, apakah sekarang ini masih ada yang namanya Radio Day ya, Mbak Kun ya. Jadi setiap hari Rabu. Oh iya, hari Rabu. Ya. Musik beli nasi Padang, aku bilang, ayo datang ke sini dong, nanti aku beli nasi Padang gitu aku dulu. Jadi ini kita nostalgia sedikit ya. Jadi music director dari radio-radio se-Indonesia itu setiap hari Rabu tuh akan keliling label untuk ngambil materi-materi. Nah, Mbak Kun inilah yang ngasih materi kita untuk internasional artis gitu kan, ya Mbak Kun ya. Terus juga dan biasanya anak-anak radio, tunggu aku potong. Dan biasanya anak-anak radio itu paling malas ke tempatku karena aku tempatnya di ujung Berung, which is jauh banget gitu kan. Aku tahu banget, aduh Kun jauh banget ke tempat lo, mana panas banget gitu kan. Ya ampun dateng dong gitu kan. Aku bilang, aduh aku sedih kalau nggak didatengin. Tapi ada beberapa yang setia. Kayak kamu pasti kamu males. Kalau kamu nggak males, pasti aku ingat terus kamu pasti datangnya cuma ke Sony, ke IMI, yang di kota-kota gede gitu kan. Nggak ada yang mulia, universal. Iya, benar. Tapi kan kalau preskon pasti datang, Mbak Kun. Ketahuan kan kamu sekarang, hahaha. Aduh, seru ya. Coba kalau Mbak Kun pernah nggak sih berangan-angan, nanti kalau misalnya pindah ke Amerika pun pengennya kerjanya di bagian itu lagi deh, pengen kerja di situ lagi gitu. Enggak ya, Bu? Nggak merasa kangen gitu? Sih. I think I know my capacity. Terus kayaknya dan aku suka tinggal di desa gitu, kayaknya yang lebih udaranya lebih sejuk, udaranya lebih. Terus aku memang kadang-kadang kangen, cuma aku nggak mau kayak hidup, soalnya kan kalau kayak gitu kan kerjanya kayak sekarang aku kerja priority when the kids home I'll be home. Kalau aku kerja di musical itu nanti malam-malam lah aku harus press conference. Jadi memang waktu itu aku sudah yang aku suka, cuma aku nggak suka bagian yang harus pulang pagi. Kayak kadang-kadang aku masih ikutan bantuin lokal kan. Jadi kalau misalnya syuting video klip yang harus pulang jam 2 pagi, ikutin ngawasin mereka. Terus kalau press conference-nya malam jam 8,
aku bisa sampai rumah jam 1 pagi juga, kayak gitu-gitu. Jadi Iya. kangen sih sama kerjaannya, cuma nggak kangen sama bagian yang untuk Pas kerja. pulang Mungkin pagi faktor U lagi, ya. Jadi kalau dulu sih, benar. amazing gitu kan. Sekarang sih aku sudah konten ya sama kerjaanku, meskipun cuma jadi kasir, tukang masak, dan student leader ini. Jadi aku konten gitu. Jadi aku udah bahagia sih. Itu juga bergengsi lah kerjaan di sana. Susah kan mau aku jadi udah student bahagia. leader kan Enggak. harus ada. Oh, enggak sih, biasa aja, semuanya biasa aja. Nggak ada yang bisa dibesar-besarkan, nggak seperti keren-keren kan. Kalau orang-orang sana keren-keren kan, jadi keluar negeri pun mereka masih punya pekerjaan bergengsi gitu. Tapi yang aku bangga sekarang, aku essential employee karena sekolah sih libur, terus tapi aku essential employee, aku masih bikin video buat anak-anak, buat after school program, misalnya cara bikin butter, terus di YouTube, terus mereka lihat gitu. Tapi karena di sini jadi juga ada sama sih kendalanya. skill di kerjaan dulu tuh kepake sekarang gitu ya Mbak ya? Aja. Terus karena kalau di sini di sekolah itu ada namanya kayak emergency feeding program. Karena kasus COVID ini setiap anak umur 18 tahun ke bawah itu berhak dapat makanan. Gitu. Jadi mereka nggak akan kelaparan. Jadi udah dijamin nih sama government. Jadi di bawah 18 tahun. 18 tahun ke bawah. Jadi sampai 18 tahun kamu bisa dapat free meal gitu. Biasanya kita kasih setiap hari untuk breakfast dan untuk lunch. At least mereka dapat breakfast dan lunch dari sekolah gitu. Gitu. Oke, terus ngomongin tentang si COVID tadi tuh Mbak, ada ininya nggak sih kalau di kita kan ada tuh PSBB istilahnya. Kalau di sana ada juga nggak sih kayak gitu, kita harus stay at home? Terus apakah sekarang udah mulai bisa beraktivitas lagi kayak biasa? Ada, makanya waktu di student leader ini si bos aku bilang, oke, kalian harus stay at home, nggak boleh kemana-mana, kalian tetap digaji. Jadi kita digaji sampai tanggal 27 Mei kemarin, karena 27 Mei itu hari terakhir sekolah, kalau tahun sekolah biasa gitu kan. Jadi setiap kita digaji, misalnya schedule-nya aku kerjanya cuma jam 3 sampai jam 6, jadi aku dapat gajinya jam 3 sampai jam 6 Monday to Friday, itu gajiku utuh. Gitu. Tapi kita harus stay at home. Dan sementara pekerjaanku yang satunya lagi, aku tetap digaji juga. Terus tapi mereka butuh orang buat doing the emergency feeding food ini kan. Jadi aku tadinya mau stay sama anak-anak kan, terus kata bos aku, kan aku juga takut kan, aduh gimana nanti kalau misalnya aku ketularan gitu kan, terus anak-anakku gitu kan, terus kata bos aku, you think about the nurse and the doctor and everybody, you know. Terus aku bilang, terus aku ingat wajah-wajah anak-anak itu kan, kalau di kafetaria, Miss Marcy, can I have more? I'm still hungry gitu. Terus aku suka yang, aduh nanti anak-anak itu lapar, maksudnya sama seperti di Indonesia ada sebagian anak di sekolah yang mungkin mereka cuma makannya hari itu cuma di sekolah aja. Mungkin mereka nggak akan makan lagi gitu kan di rumah gitu. Jadi aku kepikiran itu, oh kayaknya aku sempet egois gitu kan. Terus oh iya deh aku ikut deh bos, aku kerja cuma sampai jam 12 kok paling gitu kan. Oke, cuma sampai jam 12 palingan kan. Jadi aku ikut. Jadi aku gajiku masih jalan, tapi aku jam kerjaku yang aku kerja itu aku dapat gaji juga gitu. Jadi aku memutuskan bekerja dan sampai sekarang jadi aku kerja Monday to Friday. Mungkin Juli akhir kita stop the emergency feeding-nya. Oke, karena mungkin sudah mulai beranjak normal sekarang di sana situasinya ya Mbak Kun ya. Ya, walaupun tetap pakai guidelines sih, masker dan sebagainya. Iya, tetap ada. Kalau di sini protokol kesehatannya masih tetap jalan ya. Oke, kita sapa dulu juga teman-teman yang udah gabung. Halo, selamat malam. Ini selain ada Rai, tadi ada juga Adopta Greyhound, Tria Hadiat. Halo Buya, terus Mak Sania juga, Frela Dahlan, Pok Mercy Sitanggang. Kenal nggak sih sama Pok Mercy, talent koordinatornya RCTI, Mbak Kun? Nggak kenal ya? Nggak sempat ketemu. Kayaknya nggak deh. Aku nggak mau sok kenal SKSJ nanti tiba-tiba. Atau aku bukannya sombong, mungkin faktor U lagi. Aku udah lupa gitu. Aku lupa banget, EDD susah.
Oke, Miss Linda juga, Umi Ati Adisti, ini teman SMP aku. Mas Eko, Kus Prananto, yang 2 hari, dua apa 3 hari lagi ya, nanti kita akan live juga ya. Ada Rudi Jepang juga ya. Oke, ini seru banget ngobrol sama Mbak Kun hari ini. Mbak Kun, kita mau lihat lagi dong. Tadi kan udah sempat lihat pemandangan di sana. Ada tempat lagi nggak Oke. yang bisa kita datengin sekarang yang kayaknya tuh jadi ciri khasnya Tennessee gitu loh, nggak ada di tempat-tempat lain. Nah, ini sekali lagi teman-teman yang baru join sama kita, ini baru, kalau tadi sih sebenarnya Mbak Kun udah ngeliatin ya situasi di sana, tapi mungkin buat yang baru bergabung, nah sekarang kita bisa lihat lagi. Dan tadi kita udah ngeliat di apa situasi di sana itu tempatnya itu per 100 meter tuh ada gereja. Jadi gereja tuh banyak banget di sana. Nah ini Mbak Kun lagi jalan di area pertokoan. Ada butik juga. Kalau kata Rudi sepi banget sekarang di sana. Emang kalau kata Mbak Kun itu di sana setiap hari Minggu emang sepi ya Mbak Kun ya? Emang sepi karena pertokoan di sini rata-rata tutup gitu. Pertokoan Jadi tutup, karena hari Minggu gereja gitu. Jadi memang situasi seperti ini bukan cuma karena COVID-19, tapi memang daily-nya kayak gini Mas Rudi gitu ya. Halo juga selamat join Dara-Dara Bajuku, Setia Mulia. Ini Setia Mulia nih MUA-nya Mac Indonesia nih Mbak Kun. Oh, Nah, asik dong. Pinter dandanin nggak? Mac ini kan Mac. Mac Cosmetics. Oh ya? Aduh, dibikin aku cakep dong. Aku dibikin agak-agak kinclong lagi mukanya, bisa nggak? Nah, aku kerja di sana nih. Itu sekolah, itu elementary school aku. Oh, mana tuh? Tempat aku kerja itu yang biru di sana, kelihatan nggak? Aku minggir dikit deh. Boleh. Sekolahnya naik ke yang atas. kiri Karena atau itu yang sekolah. kanan? Lurus aja, jadi lurus. Oh, yang lurus. Oh, jalannya ke arah sana ya. Itu ada birunya, itu gedungnya di situ. Iya, Kalau ini itu namanya gedung apa sih? Apa ayo? Mbak Marsi berapa lama tinggal di LM? LM itu apa? Di luar negeri LN mungkin. Ini di Amerika, Mbak Marsi ini udah 15 tahun Mas Rudi tinggal di sana. Jadi udah ngelotok. Tapi 15 tahun itu sempat ini aku jadi bahasa Inggrisnya broken, bahasa Indonesianya broken. Jadi aku punya I can speak to broken language. There you go. Tapi tetap bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak lancar ya. Oh ya, itu pasti itu. Oke. Nah, ini Mbak Kun lagi mau jalan ke arah tempat tadi lagi nggak sih? Pas tadi Mbak Kun pertama kali live, balik lagi ya? Belum. Enggak, ini biasanya bulan Juni ini kalau nggak ada COVID, bulan Juni kita ada namanya Cover Bridge Festival. Jadi di tempat aku ini paling jadi ada vendor summer sih biasanya karena summer kan, tapi ditiadakan karena COVID juga gitu. Jadi biasanya jalannya di blok, semuanya di blok. Terus ada banyak vendor-vendor, jadi ada makanan festival gitu. Kayak makanan pasar malam gitu. Sayangnya nggak ada, kalau ada bisa jadi di Amerika tunjukkan. Juga ada pasar malam. Ini guys. Nggak malam, iya malam juga ada. Tapi pagi siang malam juga ada. Iya. Pokoknya festival gitu ya, festival makanan di sana. Nah, ini pertanyaan dari Mas Rudi, biaya hidup di sana mahal nggak sih Mbak Kun? Nah, ini mungkin buat orang-orang yang mahal kan dulu penasaran, yang pengen tinggal di luar negeri. Kan kalau aku suka bilang, kalau aku sama teman-temanku di sini, dia suka bilang, temanku yang di Kanada juga bilang, gila ya ke Jakarta mahal banget, mau makan di sini aja segini gitu kan. Iya mahal banget, apalagi baju-baju di Jakarta itu mahal banget. Soalnya kita kan biasa beli bajunya yang kalau clearance gitu ya. Jadi kemarin aku beli Jakarta males cuci baju, jadi pas atau kurang bawa baju ya waktu ke Jogja. Terus akhirnya aku beli baju satu atasan sama bawahan. Sementara aku kalau beli baju di sini sangat murah, aku tunggu yang clearance kan. Jadi kalau sudah summer offer, kalau mau winter itu jadi baju celana-celana gitu kan bisa yang 499 gitu. Ataupun kalau yang misalnya Ralph Lauren merek-merek gitu paling $20 atau 999 gitu. Kaos-kaos yang branded itu kalau udah clearance itu bisa murah gitu ya Mbak ya? Bener. Halo. Jadi pas aku udah Mbak Kun ramah banget semua dihalo-haloin loh. Uniqlo ya, ada yang namanya Uniqlo itu. Aku biasa soalnya memang Uniqlo dari Jepang.
dari Jepang ya, itu mahal lumayan sih. Aku beli juga $20 ya, Ah, $20 sekitar $25 atau $20 buat aku suatu tuh itu ribu atau mahal. 300.000 ya. Mhm, mhm. Buat aku udah mahal karena Oke. budgetku biasanya $10. Oke, Mbak Marsi kalau udah WNA ngurus surat-suratnya, udah WNA atau urus-urus surat atau apa sih urus surat-surat biar tinggal lama. Oh, Mbak Marsi ini udah warga negara Amerika, Mas Rudi. Jadi tadi kita udah cerita juga ya, udah kebanyakannya jadinya buat yang telat tadi ngelihat obrolan kita nanti bisa lihat di IGTV ya. Terus ada yang nanya Mbak Marsi, iPhone 11 Max murah nggak tuh kalau untuk warga di sana? Nah, coba kalau Ya elektronik tetep di lah sana kan. gimana? Nggak tahu aku iPhone 11 ini banknya aku. Aku di sini. Ah, apa itu? Carter Country Bank. Ya. Oh, Carter County Bank. Oke. Mm. Nah, Jadi apa tadi pertanyaannya aku di distracted. ada yang nanya ini iPhone 11 Max. Jadi Mas Rudi iPhone kalau 11 Mbak Max. Mbak 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 Mbak, Mbak, Mbak Kun ini kan di daerah agak-agak pedesaan gitu ya Mbak ya? Mm-mm. Agak-agak pedesaan. Jadi mungkin bukan termasuk salah satu shopping destination juga kalau menurut aku. Bener gak sih Mbak? Benar, benar. Bukan shopping Ah, destination. Di sini tuh kalau bukan mau shopping. kayak mau hiking, Ya. terus kalau di tempatku ya, mereka biasanya hiking, terus oh ini ada lagi Oh, ini mirip hiking tadi tempat Mbak Kun atau duduk. iya mirip tapi ini di salah Ah, satu lain lagi. lucu-lucu Apa ya sih? itu Instagramable banget. It- Terus orang-orang Amerika ramah nggak sih Mbak Kun katanya Mas Rudi? Kalau menurut aku sih gimana wilayahnya ya? Benar nggak sih Mbak Kun? Kalau ada Um, sama aja kayak di Indonesia kan? Ada beberapa wilayah yang memang orangnya ramah, ada juga orang yang ya cuek-cuek aja gitu ngeliat orang jalan. Kalau di tempat Mbak Kun sendiri gimana? Iya, soalnya kalau kayak di New York, ini aku males banget waktu ke New York ya. Udah, kan aku dulu waktu ke New York itu aku masih kerja di Ah, McDonald ya, kalau nggak salah. ah, Jadi, iya pas ke New York itu, jadi kita ke McDonaldnya sana. Ini nggak ada senyumnya, nggak ada apa gila. Ini semuanya fail, aku bilang gitu. Ini semua fail kalau misalnya manajernya juga, aku bilang. Karena mereka cuma yang ketus-ketus gitu semuanya. Terus aku pernah beli bagel di namanya Europe, toko gitu, jadi toko Danish gitu. Terus gue bilang, can I have a bagel? What kind of bagel? Terus aku kan karena memang sudah kebiasaan, what kind do you have? Gitu kan? aha. And that's just to respond because karena aku di McDonald dulu di training bagelnya mau misalnya mau sesame seed or what gitu. Misalnya kalau misalnya order drink, misalnya aku mau medium drink, what kind of drink? Nah itu kan bikin Iya, lama customer. Jadi kalau iya. mau cepet di filter, jadi harusnya would you like Coke? Gitu. Berarti ini enggak, Oke, ini Mbak Marsi maunya tadi ada yang bilang, lewat jadi nggak kedengeran. Gimana? iya, jadi kalau misalnya mau tinggal bilang kan, kita punya sesame atau punya apa Ya, gitu kan. Kalau bilang bagelnya kita punya raisin bagel or ya, something. Terus ya. bilang, can you see up there? Can you see the menu? Can you read? Gitu. Jadi Aku bilang, kasarnya gini, lo lihat aja sendiri, astagfirullahaladzim. lo pilih sendiri gitu ya. Iya, aku bilang, ih gila, kacau banget ini. Aku bilang, aku suka suasana New York karena kotanya, karena City kangen sama kota lights gede ya. gitu kan. Iya, karena city life. Terus tapi kalau misalnya gitu, ih enggak deh, aku ke ini aja, ke sini aja yang Southern Smile. Tapi kalau di kota tempat Mbak Kun tinggal lebih ramah ya. Kayaknya tadi Mbak Kun nyapa beberapa orang, mereka juga say hi juga gitu kan. Beda banget sama New York gitu ya Mbak Kun ya. Oh iya, beda banget. Kalau di sini masih yang ramah, ini tempat musik. Aku nggak pernah kesini sih. Ini namanya Jiggy Race. Jadi ada musik tiap hari Kamis. Ini yang punya anaknya teman kerja di student leader itu, Miss Jane. Miss Jane. Miss Jane nggak di Ada sini. orangnya. Dari New York ke sini 12 jam 12 jam. nyetir. Oke. 12 jam nyetir. Jadi kayak kalau di sini kemana ya? Kayaknya ke Jogja cuma Ke Jogja ya? 6 jam ke Jogja nyetir. Masa Aku ke Jogja kemarin 6 jam nyetir? aku road trip Pak, Mbak kemarin waktu lebaran waktu tahun baru tuh aku road trip dari sini ke Jogja itu 6 jam. Karena sekarang ada tol baru. Jadi cepet banget. Iya. Nanti kalau ke sini ayo road trip sama aku.
Aduh, seneng banget langsung ke Bali gitu ya. Ih, kamu nyetirnya jago ya, Len? Aku penakut kalau nyetir itu. Kalau aku Aduh, malah aku lebih jago dari suamiku kalau nyetir. ya, aduh. Oke, tuh ya. Nah itu yang jalan cuma Mbak Marsi, nggak apa-apa. Emangnya aman Mbak Enggak, itu dari ada kalau orang dari lagi. itu Ada mobil orang lagi jalan parkir olahraga. kan, banyak mobil parkir. Ho, ho, ho. Tapi Mm-mm. memang ini termasuk kota yang tingkat keamanannya tinggi nggak Mbak? Kalau di tempat Iya, Mbak aman, tinggal, aman banget lah. Ini aman banget kantor ya. pengacara. Oh, oke. Tuh. Wow. Kita benar-benar diajak keliling-keliling loh ini. Dari mulai tadi sekolahan, gereja, bank, pertokoan, semuanya kita Kantor kelilingin. lawyer, ini another bank, Security Federal Bank, terus Aha, ada funeral aha. home, over there is funeral home. Oh, oke. Nah Mbak Kun, ini aku mau ajak aha, ke Cover Bridge. cover bridge. Mbak Kun Bakun tempat kenapa? tinggalnya ini nggak berapa menit dari rumah ke situ? Oh deket banget, aku bisa Oh, jalan dekat banget. kaki sebenarnya tadi itu ke rumah, paling Oh, cuma 10 menit ya kalau jalan. Nah itu ah, tuh, kita ke situ ya, ini namanya Cover Bridge. ah, Biasanya ah. festivalnya, senternya itu pusatnya di sini. Di Nah ini sini. ATM. Oh, ah, 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 ah. Nah Oke. itu tua banget. Bentar ya, tahun berapa kita Mm-mm. bisa baca di situ aku lupa. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Terus ini Waduh, semuanya. pengen banget ke sana ketemu Mbak Marsi kata Mas Rudi. Oh ya, ayo Bawa oleh-oleh sini. ya dari Indonesia yang banyak. Ini sungai di Ya, pinggir jalan. bawa kerupuk yang banyak. Iya, Doyan kerupuk ya Mbak Marsi ya. iya. Oke, dan emang bener sih walaupun kecil kotanya bersih banget. Iya sih kelihatannya bersih ya. Dari tadi kita ngeliat nggak ada sampah-sampah bertebaran atau daun-daun berguguran juga nggak ada kayaknya. Ini Mbak Marsi mau ajak kita kemana sih? Tuh. Itu di ada bridge-nya itu udah Ah, tua banget. Jadi kalau aha, kalau kartu pos dari kota Elizabeth ini, kartu posnya ah. di Cover Bridge yang paling populer. Hmm, tuh dia tuh. Ini Oke. dead. Iya, iya. Bendungan ya. Bendungan, bukan bendungan Iya, hilir ya, guys. bukan bendungan hilir ya guys. Ini Bukan. bendungan Elizabeth ya guys. Tapi bersih guys, nggak ada sampahnya guys. Lihat Iya, kan, bener jernih banget. kan guys, nggak ada Bersih banget. sampahnya. Airnya aja nggak hitam, Tuh, guys. airnya hitam bisa lihat dasarnya guys. Oke guys, Aduh, Mbak, seru banget sih. Oke. Tuh. Ini keren banget sih, ya ampun. Bener-bener deh. ini Kita mungkin, aku sih apa ini? termasuk orang yang kayak baru nemu loh Mbak Kun nama kota Elizabethton ya. Begitu mau ngobrol sama Mbak Kun, oh ada ya kota ini ya. Dan ternyata di salah satu kota di Tennessee ya. Dan Tennessee itu kotanya Iya, banyak gitu. Ini salah satunya kotanya gitu. Oke, nah ini ada apa tuh Mbak ini Kun? rumahnya ungu. Iya lucu loh. Itu rumah tua sih. Itu emang tipe-tipe rumah di sana kayak gitu ya Mbak Kun? Dengan Iya rumah tua pekarangan soalnya yang kan. luas itu. Ha-ha, semuanya Oh, oke. luas. Nah ini Oke, apa ini kayak tiduran? adalah apa sih ini? In 1772, the first court west of the apa Nggak itu kebaca. bacanya? Alleghenies was held under this tree, placed by John Carter Chapter. Jadi ini pohon zaman dahulu kala dari tahun 1772. Oh, oke. Wah, kalau di Indonesia itu udah rame tuh buat yang ini minta wangsit. Mungkin nanti aku dapat wangsit di sini. Ya kan? Kalau Indonesia begitu. Tuh, namanya lucu. Indonesia. Halo, selamat In, bergabung Mas Ziad Zibian, WG Only Coklat and Chocolate. Sudah bergabung, udah join sama kita. Ada Jean Girsang juga. Ini presenter nih Mbak Kun. Ya, Mbak Kun. Aku sebel banget nih. Betul, presenter Indonesia Jean Girsang. Mbak Kun, ini waktu kita Hello. tinggal 2 menit deh, sebel deh. Jadi kalau Instagram emang Oh, 1 jam itu kita untuk live itu dibatasin 1 jam. Jadi oh ya sayang tunggu banget. kita ke Cover Bridge 2 menit. Tunggu, bentar. Oke, Bentar, aku harus oke. kasih tahu Cover Bridge. Ini tempat minum kalau kamu haus, ya. Jadi ada tempat minumnya. Kamu Atau mau Mbak minum? Kun kalau nanti misalnya keputus, nanti kita sambung live lagi. Mbak Kun gabung lagi ya. Kalau keputus soalnya ini kita udah kayak ada countdown time gitu, 1 menit 25 detik. Tapi kan ini 1 menit 25 detik ini cukup, tuh kan? Cukup, Ini Cover Bridge-nya. Oke. Ini dibikin tahun 1882.
Wow, jadi udah tua banget ini cover bridge-nya. Tapi kalau kita ke atas itu nggak bakal roboh kan, Mbak Kun? Atau emang Dan cuma 3.000 dan dengan $3.000 apa $3.000 apanya maksudnya? biaya untuk bikin ininya dulu $3.000. Biaya untuk bikin itu tuh cuma $3.000. Wow, tapi jadi legend sekarang ya. Oke. Mbak Kun tinggal 50 detik lagi. Oke, 50 detik saudara-saudara, ini ya Carter County. Goodbye Carter County. Tuh. Jadi ini tahun dulu banget. Oke. Iya. Aduh Mbak Kun sayang banget kita harus berpisah di cover bridge ini.